Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ananda, anak-anak Ustadz yang berbahagia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ananda semua. Alhamdulillah, pada pagi ini yang penuh berkah ini kita membahas, ya, insya Allah membahas tentang suatu materi yang cukup penting, ya, yang kita akan bahas hari ini. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz, alhamdulillah kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Anak-anak Ustaz, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sinonim kata. Sinonim kata adalah apa? Persamaan kata. Artinya sama. Kata yang memiliki sama, ya. Contohnya tanah air. Tanah air itu sama dengan tanah kelahiran. Ya. Banyak lagi contoh-contoh sinonim yang sama, ya. Nah, anak-anak Ustaz, contoh yang lain yaitu bersatu. Ya, apa sinonimnya? Ada di halaman 136 ini, anak-anak Ustaz. Bisa Anda buka nanti, ya, di rumah. Ya, lihat bukunya di halaman 136. Bersatu artinya itu sama dengan berkelompok, ya. Bersatu kita. Khidmat, apa itu khidmat? Itu sinonimnya persamaan artinya sama dengan hikmat itu kusuk, ya. Kemudian sumpah. Sumpah itu apa? Sebagai ikrar kita, ya. Nah, ingat sumpah ini harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dengan atas nama Allah. Jangan bersumpah di selain nama Allah. Itu syirik, ya, anak-anak Ustaz, ya. Harus kita ketahui juga, ya. Kemudian bangsa. Bangsanya apa? Bangsa sama dengan masyarakat, ya, anak-anak Ustaz. Lihat halaman 136. Anak-anak Ustaz, kita sudah mengetahui negara kita ini negara Indonesia. Negara tanah air, ya. Dan banyak sekali suku-sukunya. Suku bangsanya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan suku Bali. Dan lain-lainnya, ya. Mari kita lihat, anak-anak Ustaz. Nah, keragaman suku bangsa di Indonesia diantaranya, pertama, di Jawa ada suku Sunda. Orang umumnya pasti tahu itu, atau abinya. Bisa nanti berkomunikasi, bertanya Anda kepada abi dan umi. Kemudian ada suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger, ya. Banyak, ya, contoh suku-suku ini di Indonesia. Subhanallah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita, ya. Kepada kita, ya. Subhanallah. Anak-anak Ustaz, oleh karena itu Ustaz sangat berharap Ananda bisa mengetahuinya, ya. Ketika nanti ada soal-soal ujian yang akan kita jawab, maka kita tidak akan susah lagi, ya. Kemudian di Sumatera, contohnya di kita ini, dia ada di wilayah Sumatera. Ada suku Gayo, ini daerah Aceh, ya. Suku Melayu, ini dia suku yang ada di Sumatera. Contohnya di Riau, itu mayoritasnya kebanyakannya suku Melayu. Kalau di Sumatera Barat apa? Ayo, kampungnya di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, di Padang, di Payakumbuh, itu rata-rata sukunya Minangkabau atau suku yang lain. Dan suku Batak, ya, banyak sekali, ya.
Nah, di Kalimantan ada suku apa? Suku Dayak anak-anak Ustadz. Nah, gimana suku Dayak tuan Ustadz? Wallah alam Ustadz kurang tahu tentang suku Dayak ini bagaimana. Yang terpenting di Indonesia ini sangat banyak beragam suku bangsa ya. Kemudian suku Suluk dan suku Tidung, macam-macam namanya ya. ada saja namanya ya. Subhanallah ya. Ini suatu nikmat yang Allah berikan ya, kita bersyukur saja ya. Kemudian di Sulawesi, ini Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Ustaz saja menyebutnya agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita cukup mengetahuinya saja ya. Kemudian di Papua, di ujung nih, di ujung Indonesia nih ya, di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak ya. Ini khususnya orang Papua ya. Baik, temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku dan daerah tempat tinggalnya, kampung halamannya. Misalnya Ananda mempunyai teman ya di kelas 2 AD ini, si Fulan lah contohnya ya, Ustadz tidak merinci namanya. Antum tanyakan saja, Ananda tanyakan, wahai Fulan, antum di mana kampungnya? Misalnya di Sumatera Barat, oh berarti sukunya Minang. Atau ada lagi, tinggalnya di daerah Bengkalis atau daerah Kepulauan Riau, oh berarti, atau di Riau sendiri sukunya mayoritasnya Melayu ya. Setiap teman-teman kita tuh ada sukunya ya. Begitulah nikmat yang Allah berikan ya. Kita berteman itu harus berakhlak baik ya, tidak memandang sukunya ya, tetapi dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah kita contoh ya anak Ustadz ya. Kita memiliki akhlak yang mulia ya. Walaupun teman kita itu tidak satu suku dengan kita, tapi agama kita mengajarkan kita harus berbuat baik, berbuat ahsan ya, berbuat baik ya. Kita harus memiliki sikap menghargai juga ya. Jangan mentang-mentang kita orang Melayu kita sombong, tidak boleh anak-anak Ustadz. Atau sebaliknya kita suku apa? Suku Minang atau suku Gayo atau suku Batak. Jangan kita mentang-mentang mayoritas kita sombong, bersikap sombong. Itu tidak baik dicontoh anak Ustadz. Tetapi sebaiknya kita berakhlak baik ya, kita sopan dan santun ya. Saling berteman ya, dengan teman yang soleh ya anak Ustadz. Dan menerima perbedaan antara teman ya. Tentu kita banyak perbedaan ya. Anak-anak Ustadz, baiklah kita lanjutkan. Indonesia terdiri dari banyak pulau ya. Subhanallah, nikmat yang Allah berikan terhadap Indonesia ini, negara kita tercinta ini, sungguh banyak ya anak-anak Ustadz. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Ustadz pernah melihat ada di daerah Jawa atau Jakarta itu pulau ya, Pulau Seribu ya. Subhanallah, sangat banyak pulau-pulau kita ini anak Ustadz. Subhanallah, semoga Allah menjaga ya negara kita ini ya, dan menjaga pemimpin kita ya. Ini dia. Ini sudah kita tentukan kemarin, tapi kita ulang saja lagi ya, tidak apa-apa. Namanya kita belajar itu mengulang-ulang enak Ustaz ya. Jangan bosan-bosan mengulang. Baiklah, anak Ustaz. Menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Ayo, ingat kembali anak-anak Ustaz. Cara menentukan pecahan uang yang kemarin Ustaz ajarkan. Siapa yang ingat? Ayo coba tunjuk tangan. Pertama, berikut contohnya. Misalnya kita memiliki uang 3.000 ini anak-anak Ustaz ya. Nah, bisa kita kelompokkan. Kita ada yang punya 2.000. Ini uang kita 2.000. Bagaimana dia bisa nilainya 3.000? Kita tambah 1.000. Jadi berapa? 2 tambah 1. 2.000 tambah 1.000. 3.000 nilainya sama juga 3.000. Contoh kedua, uang 1.000 kita kumpulkan 3 lembar. 1.000, 1.000, 1.000. Jadi 3.000 juga anak-anak Ustaz. Kita kelompokkan ya. Jadi nilainya 3.000 juga. Atau uang pecahan 500 logam.
kita bisa juga mengumpulkannya 6 buah logam. Nah, 500 kali 6 berapa? 30. Nilainya berapa? 500 dikali 6 jadi 3000 juga anak-anak Ustaz. Ini dia contohnya. Nah, betul kan? Kemudian contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat ini ada uang pecahan 500 logam ada 4. Nah, itu 2000 tuh anak-anak Ustaz. Kita tambahkan satu lagi 1000. Jadi berapa? Jadi 3000. Nah, jadi nilai sama ya. Kita kelompokkan ya. Jadi insya Allah anak-anak Ustaz sudah paham ya tentang bagaimana pengelompokan kesetaraan beberapa nilai uang pecahan ya. Sudah kita bahas ya. Insya Allah sudah paham anak-anak Ustaz ya. Mudah-mudahan ya. Ini tugas Ustaz berikan latihan ya. Nah, tadi kita sudah anak-anak Ustaz sudah belajar suku bangsa. Nah, sekarang tulislah suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jawabannya tulis 1, 2, 3 sampai yang bisa Anda tulis sampai yang Anda bisa ketahui. Apa saja suku yang ada di Indonesia. Silakan kerjakan di buku PR atau buku latihannya. Ustadz akan nilai ya. Terima kasih atas perhatian anak Ustadz. Ustadz undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan insya Allah. Assalamualaikum.